Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi terpilih, kali ini akan saya sajikan kepada Anda tentang malaikat pencatat amal atau kiroman katibin. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa setiap manusia dijaga oleh dua malaikat. Salah satunya berada di sebelah kanannya sebagai pencatat amal kebaikan tanpa kesaksian yang lain. Dan yang kedua berada di sebelah kirinya sebagai pencatat amal yang jelek. Dan dia tidak akan menulis amal jelek tersebut tanpa kesaksian teman di sebelah kanannya. Maka jika manusia duduk, yang satu berada di sebelah kanannya dan yang lain berada di sebelah kirinya. Jika manusia itu berjalan, yang satu berada di belakangnya dan yang lain berada di depannya. Dan jika manusia tidur, yang satu berada di dekat kepalanya dan yang lain berada di dekat kakinya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, ada 5 malaikat yang menyertai manusia, yaitu 2 malaikat menjaga pada malam hari, 2 malaikat menjaga pada siang hari, dan 1 malaikat yang tidak pernah berpisah dengannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang bergantian menjaganya di muka dan di belakangnya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang dimaksud malaikat yang bergantian yaitu malaikat malam dan siang yang melindunginya dari jin, setan, dan manusia. Kedua malaikat menulis amal kebaikan dan kejelekan di antara kedua bahunya. Lidahnya sebagai pena, mulutnya sebagai tempat tinta, dan ludahnya sebagai tinta. Keduanya menulis amalnya sampai datang kematiannya. Sahabat inspirasi terpilih, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat di sebelah kanan itu lebih dapat dipercaya daripada malaikat di sebelah kiri. Maka ketika manusia beramal atau berbuat jelek, dan malaikat di sebelah kiri akan menulisnya. Malaikat di sebelah kanan berkata kepadanya, "Tunggu dulu. Tunggulah selama 7 jam. Jika dia beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, jangan kau tulis. Dan jika dia tidak memohon ampunan, maka tulislah 1 kejelekannya." Subhanallah, para inspirasi terpilih, ternyata itulah Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah menyayangi hambanya. Pada saat kita berbuat kejelekan, akan ditunggu waktu saat kita memohon ampun kepadanya. Semoga kita termasuk semua hamba-hamba yang selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspirasi terpilih, maka ketika dicabut nyawa manusia dan diletakkan dalam kuburnya, kedua malaikat berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyerahkan kepada kami hamba-Mu untuk menulis amalnya, dan sungguh Engkau telah mencabut ruhnya. Maka izinkanlah kami naik ke langit.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, langit telah dipenuhi oleh malaikat yang membaca tasbih. Maka kembalilah ke kalian berdua dan bertasbih kepadaku pada kubur hambaku, bacalah takbir dan tahlil, dan tulislah bacaan-bacaan itu untuk hambaku sampai dia dibangkitkan dari kuburnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang malaikat kiroman katibin. Aku menamakan mereka kiroman katibin karena ketika menulis amal kebaikan, mereka naik ke langit dan memperlihatkannya pada Allah. Dan mereka bersaksi atas hal tersebut dengan berkata, sesungguhnya hambamu si Fulan berbuat suatu kebaikan demikian dan demikian. Dan ketika menulis atas seorang hamba amal kejelekan, mereka naik dan memperlihatkannya kepada Allah dengan rasa susah dan gelisah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata pada malaikat kiroman katibin, apa yang diperbuat oleh hambaku? Maka mereka diam hingga Allah bertanya yang kedua dan ketiga kali. Lalu mereka berkata, ya Tuhanku, Engkau zat yang maha menutupi aib, dan Engkau memerintahkan hamba-hambamu agar menutupi aib-aib mereka. Sesungguhnya setiap hari mereka membaca kitab-Mu dan mereka mengharapkan kami menutupi aibnya. Lalu malaikat kiroman katibin mengatakan yang mereka ketahui tentang apa yang diperbuat seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna nasturu uyubahum wa anta 'allamul ghuyub. Yang artinya, maka sesungguhnya kami menutupi aib-aib mereka dan Engkaulah zat yang maha mengetahui aib-aib. Karena inilah mereka dinamakan kiroman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatan. Sahabat inspirasi terpilih, selanjutnya tentang kedatangan ruh setelah keluar dari jasad ke rumah dan ke kuburnya. Sahabat inspirasi terpilih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh keluar dari tubuh anak cucu Adam dan telah lewat 3 hari, ruh berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat atas tempatku berada. Allah pun mengizinkannya, maka ruh pergi mendatangi kuburannya dan memandanginya dari kejauhan, dan sungguh mengalir darah dari hidung dan mulutnya. Maka menangislah ruh dengan tangisan yang berkepanjangan dan berkata, wahai jasadku yang miskin, hai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu di dunia? Dan ini adalah rumah tempat kesunyian, bala, kepayahan, kesusahan, dan penyesalan. Sahabat inspirasi terpilih, setelah lewat 5 hari dari kematian, dia berkata lagi, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku. Maka Allah pun mengizinkannya,
Ruh lalu memandangi kuburnya dan melihat dari kejauhan. Dia melihat dari lubang hidung dan mulutnya mengalir air nanah. Maka menangislah dia dan berkata, "Hai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempatnya prihatin, kesusahan, cobaan, ulat dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu, merobek-robek kulit dan anggota tubuhmu." Setelah lewat 7 hari, ruh berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Ruh lalu memandangi kuburnya dan melihat dari kejauhan. Dan ternyata tubuhnya dipenuhi dengan ulat. Maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, "Hai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu, di mana anak-anakmu, di mana kerabat-kerabatmu, di mana istrimu, di mana saudara-saudaramu, di mana teman-teman dan tetangga-tetanggamu yang merelakan bertetangga denganmu. Hari ini mereka menangisi kamu dan menangisi aku." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar mengelilingi rumahnya selama sebulan. Dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, dia kembali pada kuburnya dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang yang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain sampai hari kiamat, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tanazzalul malaikatu warruh." Artinya, turunlah pada malam itu para malaikat dan ruh. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Dikatakan bahwasanya para malaikat tersebut turun membawa ruh dan raihan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat yang agung dan yang turun untuk melayani kaum mukminin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakumur ruhul wal malaikatu soffa, la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba. Yang artinya, pada hari ketika dan para malaikat berdiri bersab-sab atau berbaris-baris, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkannya kata yang benar. Quran Surat An-Naba ayat 38. Dikatakan bahwa maknanya ruh adalah anak cucu Adam. Ada yang mengatakan bahwa ruh adalah malaikat Jibril. Dan ada yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah aras dan memohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar untuk turun memberi salam kepada kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh para kerabat orang-orang yang mati dan mereka berkata,
Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke rumah-rumah kami, sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami. Maka turunlah ruh pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika datang hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban, hari Asyura 10 Muharram, hari Jumat yang pertama pada bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumat, ruh-ruh orang mati keluar dari kuburnya dan berhenti pada pintu rumah mereka, dan mereka berkata kepada para kerabatnya di depan pintu rumah mereka, berbelas kasihanlah kalian pada malam yang penuh barokah ini dengan sedekah dan sesuap makanan pada orang yang membutuhkan. Maka sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kamu bakhil dan tidak mampu bersedekah, maka ingatlah kami dengan membaca surat Al-Fatihah pada malam yang barokah ini. Apakah ada seseorang yang mengasihi kami? Apa ada orang yang ingat pengembaraan atau perantauan kami? Wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi perempuan istri kami, wahai orang-orang yang menempati gedung kami yang luas dan sekarang kami dalam kubur yang sempit, wahai orang-orang yang membagi harta kami, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan anak kami, anak yatim kami, apakah salah seorang dari kalian tidak ingat pengembaraan kami? Buku catatan kami yang telah ditutup dan buku-buku kalian yang masih terbuka, dan tidak ada bagi mayit secarik kain pun dalam liang lahat. Maka janganlah kalian lupa secuil dari roti kalian dan doa kalian. Sesungguhnya kami membutuhkan kalian selamanya. Sahabat inspirasi terpilih, jika si mayit menemukan sodakoh dan doa dari mereka, maka kembalilah ia dengan senang dan gembira. Dan jika tidak mendapatkannya, maka kembalilah dia dengan susah hati, kecewa, dan merasa telah dilupakan mereka. Telah dikatakan bahwa sesungguhnya ruh berada pada tempat berkumpulnya hewan, tidak pada semua badan, tetapi pada sebagian dari bagian-bagian yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Dengan dalil bahwa apabila suatu tubuh mengalami luka yang banyak atau parah, kadang-kadang tidak mati, akan tetapi ada yang terluka pada satu tempat saja dari tubuhnya, atau luka ringan menyebabkan dia mati karena luka yang ringan tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa ruh menempati seluruh anggota badan, karena sesungguhnya mati berada pada seluruh anggota badan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Artinya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali. Quran Surat Yasin ayat 79. Maka jika ada pertanyaan, apakah perbedaan antara ruh dan rowan? Maka kami jawab, dia adalah satu, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Seperti badan dengan tangan itu satu, hanya saja tangan bisa bergerak ke sana kemari, sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu juga rowan bisa bergerak ke sana kemari, dan ruh tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun tempat ruh di dalam jasad itu tidak dijelaskan,
sedangkan tempat rowan adalah di antara kedua alis. Maka ketika ruh hilang, matinya seseorang tidak bisa diragukan lagi. Dan ketika rowan hilang, maka tertidurlah seseorang. Sebagaimana ketika air dituangkan pada wadah dan diletakkan di rumah, matahari menerpanya dari lubang sorotan matahari pada atap, dan wadah itu tidak berubah atau bergerak di tempatnya. Maka begitulah ruh yang menempati badan, dan dia disoroti oleh rowan yang berada di aras. Maka jika dia bermimpi dalam tidur, berarti rowan berada di alam malakut. Adapun tempat ruh sebelum dicabut, ada yang mengatakan tempatnya adalah pada lubang sangkakala yang jumlahnya sebanyak bilangan seluruh hewan yang diciptakan sampai hari kiamat. Jika bahagia, dia berada di situ, dan jika tersiksa juga berada di situ. Dikatakan bahwa ruh kaum mukminin berada di perut burung yang berwarna hijau, yang berada di surga Iliyin, atau tempat yang tinggi atau yang luhur. Sedangkan ruh orang-orang kafir berada pada perut burung yang hitam yang berada di neraka. Ruh anak orang-orang muslim berada di perut burung-burung kecil atau burung pipit di surga, dan ruh anak-anak orang musyrik berputar-putar di surga. Tidak ada tempat baginya sampai hari kiamat. Ruh orang-orang yang punya hutang dan orang yang jolim tergantung di awang-awang atau angkasa, tidak sampai ke surga dan tidak di langit sehingga dibayar hutangnya dan perbuatannya yang zolim. Sahabat inspirasi terpilih, dikatakan bahwa ketika ruh orang-orang mukmin dicabut, malaikat rahmat mengangkatnya ke langit ketujuh dan memuliakannya dan menguatkannya. Maka terdengarlah seruan yang berseru dari sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Tulislah dia pada surga Iliyin, lalu kembalikanlah ke bumi. Malaikat lalu mengembalikan ruh pada jasadnya dan membukakan untuknya pintu surga, sehingga dia melihat tempatnya di surga sampai datangnya hari kiamat. Adapun ruh orang-orang kafir setelah dicabut, malaikat azab mengangkatnya ke langit dunia, tapi pintunya terkunci. Maka turunlah perintah untuk mengembalikannya pada tempat jasadnya. Disempitkan di kuburnya, dibukakan untuknya pintu neraka, dan dia melihat tempatnya di neraka sampai datangnya hari kiamat. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, hatta annahum la yasma'una sauta ni'alikum wa innama muni'u minal kalam, yang artinya, hingga sesungguhnya mereka para mayit mendengar suara kaki atau sandalmu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara. Ahli hikmah ditanya tentang tempat ruh setelah mati. Mereka berkata, sesungguhnya ruh para nabi berada di surga Adnan, dan yang ada di kubur atau liang lahat adalah senjata yang menyerupai jasadnya. Sedangkan jasad para nabi bersujud pada Tuhannya. Dan ruh para syuhada berada di surga Firdaus yang berada di tengah-tengah surga, dalam perut burung yang berwarna hijau yang terbang di surga. Ketika dia menginginkan, kemudian dia datang pada lampu atau pelita yang tergantung pada aras. Ruh orang-orang muslim yang berdosa disiksa dalam kubur beserta jasadnya. Dan ruh orang-orang kafir dan munafik berada satu ruang dalam neraka jahanam dan diperlihatkan padanya pagi dan sore.
Dan dikatakan bahwa sesungguhnya ruh adalah jisim yang lembut. Karena itulah tidak dikatakan Allah mempunyai ruh, karena mustahil bagi Allah tempat seperti jisim atau tubuh. Dan dikatakan pula bahwa ruh adalah sesuatu yang baru. Dan dikatakan bahwa ruh adalah belahan atau bagian dari hawa atau udara. Dua pendapat ini adalah pendapat orang yang mengingkari siksa kubur. Diceritakan bahwa orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya tentang ruh, tentang as-sabur raqim atau pemilik rekaman kehidupan, dan tentang Raja Zulkarnain. Maka turunlah pada saat itu surat Al-Kahfi dan turun mengenai kebenaran atau hak ruh. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Makna dari amri Rabbi adalah ilmu pengetahuan Tuhanku dan aku tidak tahu tentangnya. Dikatakan bahwa ruh bukanlah makhluk. Karena ruh berada adalah urusan Allah dan perintah Allah disebut kalam. Dikatakan bahwa makna ayat di atas adalah dari Tuhanku dengan kalimat kun atau jadilah, dan sesungguhnya perintah ada dua macam. 1. Perintah yang tetap seperti perintah tentang ibadah sholat, puasa, haji, dan zakat. Yang kedua, perintah takwin, yaitu perintah dengan kata kun atau jadilah, sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagaimana bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw jadidan aw khalqan. Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan. Yang artinya, katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk. Quran Surat Al-Isra ayat 50. Dan seperti firman Allah Ta'ala lagi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perintah Allah itu jika berkehendak terhadap sesuatu, hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Ada lagi firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa. Yang artinya, pada hari ketika para ruh dan malaikat berdiri bersop-sop. Quran Surat An-Naba ayat 38. Sahabat inspirasi terpilih, bagaimana firman Allah yang mengatakan, Faiza sawaituhu wa nafahtu bihi mir ruhi. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah ketika diciptakan Adam dan ditiupkan padanya ruh. Kalimat ini idofah atau disandarkan pada kata kholqi, yang diciptakan. Ada yang berpendapat bahwa ruh idofah atau disandarkan pada kata takrim atau memuliakan. Naqatullah
Naqatullah artinya unta betina yang dimuliakan Allah. Baitullah, rumah yang dimuliakan Allah. Sedangkan firman Allah Ta'ala, nafakhta fiha min ruhina, yang artinya lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Adalah idopah pada takrim atau memuliakan tentang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan. Ada pula yang mengatakan bahwa makna dari kata ruh pada surat Al-Anbiya ayat 91 adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah ruh Nabi Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam tercipta lantaran tiupan malaikat Jibril alaihissalam. Dan dikatakan pula bahwa makna ruh adalah rahmat atau pertolongan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ayyadahum biruhim minhu, yang artinya, dan aku kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Sahabat inspirasi terpilih, demikianlah mengenai malaikat kiruman katibin dan kedatangan ruh setelah keluar dari jasad ke rumah dan kuburnya. Sengaja saya sajikan kepada Anda, intinya adalah kita semua sebagai makhluk yang tentunya diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya ruh di badan kita atau jasad kita, di mana suatu saat kita akan kembali ke pangkuannya. Semoga pada saat kembali kita berada di dalam kebaikan, sehingga menjadikan kehidupan kita di akhir nanti mendapatkan surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda semua yang telah like, subscribe, dan share, serta membunyikan lonceng notifikasinya. Semoga menjadikan keberkahan yang melimpah ruah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.